Assalamualaikum, namaku Roxy. Lebih tepatnya, Raun Oksigen. Namaku Roka, lebih tepatnya tahun karbon dioksida. Betul. Kami akan mengajak kalian berpetualang menemani kami dalam perjalanan pergi ke sistem pernapasan manusia. Sistem pernapasan bertujuan menyediakan oksigen untuk proses metabolisme tubuh. Pernapasan adalah kegiatan menghirup udara yang mengandung oksigen atau O2 dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida atau CO2. Alat-alat pernapasan kita terdiri dari hiteru, yaitu hidung, tenggorok, dan paru-paru. Aku sebenarnya bisa masuk melalui hidung ataupun mulut. Namun, jika kita bernapas melalui hidung, akan lebih baik loh. Perjalananku pada sistem pernapasan manusia diawali dengan aku masuk melalui lubang hidung. Hidung terdiri dari lubang hidung dan rongga hidung. Di dalam rongga hidung terdapat rambut hidung, tabur lendir, dan kongka. Pada bagian atas rongga hidung terdapat saraf-saraf pembau sebagai indera penciuman kita. Rambut-rambut hidung menyaring udara dari kotoran yang masuk terhirup saat bernapas. Selaput lendir bertugas menjaga kelembatan lapisan hidung dan memperangkap kotoran yang masuk. Kongka memiliki banyak kapiler darah yang berfungsi menghangatkan udara sesuai dengan suhu tubuh. Pada rongga hidung, udara yang masuk melalui 3 proses, yaitu menyaring, melembabkan, dan menghangatkan. Selanjutnya, kita akan masuk ke tenggorokan. Ayo, ikutin aku. Tenggorokan terdiri dari pangkal tenggorok atau laring, batang tenggorok atau trakea, dan cabang batang tenggorok atau bronkus. Faring adalah persilangan tempat jalur udara dan makanan bertemu. Epiglotis berupa katup tulang rawan yang berbentuk daun dan berfungsi menutup laring sewaktu kita menelan makanan. Epiglotis mengarahkan makanan agar melewati kerongkongan atau esofagus, sementara aku menuju ke laring. Jika makanan memasuki laring, dapat menyebabkan kita tersedak dan menimbulkan refleks batuk untuk mengeluarkan makanan tersebut. Laring merupakan pangkal tenggorok yang dilindungi oleh tulang-tulang rawan, salah satunya adalah jakun. Pada laring juga terdapat pita suara. Udara yang melewati laring dapat menggetarkan pita suara sehingga dihasilkan gelombang suara. Trakea terbentuk dari cincin-cincin tulang rawan. Pada dindingnya terdapat rambut-rambut halus yang selalu bergetar dan selaput lendir yang berfungsi memperangkap kotoran yang lolos dari rongga hidung dan kemudian digerakkan ke atas menuju faring untuk ditelan atau dibuang melalui mulut. Dari trakea, aku menuju ke kedua bronkus. Bronkus mengarahkanku ke paru-paru kanan dan kiri. Paru-paru terletak di dalam rongga dada yang dilindungi oleh tulang rusuk. Paru-paru kanan terdiri dari 3 lobus dan paru-paru kiri terdiri dari 2 lobus. Paru-paru dibungkus selaput 2 rangkap yang disebut pleura, yang berisi cairan dan berfungsi untuk melindungi paru-paru dari gesekan saat mengembang atau mengempis. Dibanding paru-paru kiri, maka paru-paru kanan lebih besar, tetapi lebih pendek karena memberi ruang untuk hati. Pada paru-paru kiri terdapat adanya lekukan sebagai tempat jantung. Diafragma adalah otot di antara rongga dada dan rongga perut. Pada proses inspirasi pada pernapasan dada, otot antar tulang rusuk berkontraksi dan tulang rusuk terangkat. Pada pernapasan perut,
otot diafragma berkontraksi dan diafragma mendatar, sehingga saat inspirasi rongga dada membesar, paru-paru mengembang, tekanan dalam rongga dada menurun dan udara masuk ke paru-paru. Ayo kita lanjutkan lagi perjalanan kita. Bronkus bercabang-cabang lagi di dalam paru menjadi bronchiolus. Aku kemudian masuk ke alveoli. Kumpulan dari alveoli disebut alveolus, merupakan kantong udara di ujung bronchiolus yang jumlahnya jutaan. Aku akan menekan dinding alveoli yang tipis dan masuk ke dalam kapiler darah. Di alveoli inilah tempat pertukaran gas karbon dioksida dari kapiler darah dengan oksigen masuk dari paru-paru. Setelah aku menekan dinding alveoli dan masuk ke aliran darah, aku terpompa melalui pembuluh vena paru-paru dan langsung masuk jantung untuk diedarkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Dan saat yang bersamaan, ROCA, raun karbon dioksida, akan dikeluarkan dari dalam tubuh melalui paru-paru. Sekian perjalananku, Roxy. Dan aku, Roka. Sampai bertemu pada episode lainnya. Assalamualaikum. Sekian dulu untuk video hari ini. Jika masih ada pertanyaan, kalian bisa bertanya di blog atau email yang sudah aku berikan. Assalamualaikum.